Pada FIFA Matchday edisi Oktober ini, saudara-saudara, Malaysia akhirnya mendapatkan lawan tanding Selandia Baru. Sementara Vietnam itu batal menghadapi Lebanon. Ya, lagi perang masa diajak uji coba. Jadi mereka hanya akan bertanding melawan India. Sementara Thailand dan Filipina ini yang lumayan. Mereka akan menjalani 2 pertandingan Kings Cup. Sementara Singapura, saudara-saudara, hanya beruji coba tidak resmi melawan 2 klub Liga Jepang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, FIFA Matchday edisi Oktober ini, saudara-saudara, ini juga dimanfaatkan oleh negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara anggota AFF, ASEAN Football Federation, untuk menjalani pertandingan resmi internasional uji coba. Uji coba, saudara-saudara. Yang beruntung ya cuma Indonesia. Indonesia beruntung karena menghadapi pertandingan yang cukup kompetitif di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Bahrain dan Cina. 2 pertandingan yang cukup penting, 2 pertandingan tandang, 2 pertandingan away yang bagus. Sementara tim dari negara ASEAN lainnya mereka hanya menjalani uji coba biasa. Misalnya Malaysia ini, saudara-saudara, tadinya merencanakan 2 pertandingan. Mereka sudah menghubungi sejumlah negara untuk diajak beruji coba. Tetapi akhirnya hanya ada 1 negara yang bersedia menjalani pertandingan persahabatan dengan Malaysia, yaitu New Zealand, Selandia Baru. Itu nanti pertandingannya akan digelar di Auckland hari Senin tanggal 14. Isnin. Kalau bahasa Malaysianya Isnin, tanggal 14 ini Oktober ini, saudara-saudara, di Auckland, saudara-saudara. Dan ini Malaysia menghadapi New Zealand ini sudah mengumumkan 27 pemain, saudara-saudara. 27 pemain, ada pemain lama yang selama ini sudah sering bermain, juga ada juga beberapa pemain baru dari Johor Darul Takzim 2 seperti Hasyik Aiman Eza, kemudian ada Asim Al-Amin dari Selangor, kipernya Selangor. Kemudian ada lagi Haikal Danis, itu juga pemain dari Selangor, 2 pemain muda berusia 19 tahun yang dipanggil. Kemudian ada, ya mayoritas masih tidak berbeda jauh lah dari pemain yang itu saja, seperti misalnya Arif Aiman, kemudian Endrick Dos Santos yang sekarang main di Vietnam. Kemudian Romel Morales, Syafiq Ahmad, Safawi Rashid, Darren Lock, kemudian Sihan Hasmi, kemudian Daniel Ting, kemudian Corbin Ong. Masih pemain-pemain itulah, Safwan Maslan, Dion Kools, kemudian Matthew Davis, Noah Len, Paulo Josue, Stuart Wilkin. Itu semua pemain-pemain yang akan dipanggil Malaysia. Paul Marty Vicente pelatihnya. Saya nggak tahu nih, katanya ini Paul Marty Vicente ini pelatih sementara, caretaker. Tetapi kok sudah kemarin pada bulan September dia juga dipercaya menjalani pertandingan. Sekarang juga memimpin Malaysia lagi. Apakah dia akan dipermanenkan atau tidak, saya kurang tahu. Apakah negosiasi dengan Jurgen Klopp, dengan Jose Mourinho, dengan Pep Guardiola nggak berhasil atau gimana?
Rusia yang hanya menggelar satu pertandingan, saudara-saudara. Vietnam ini juga hanya mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan satu pertandingan. Nah, Vietnam ini lebih unik lagi, saudara-saudara, lebih lucu lah. Ceritanya lebih lucu. Jadi begini, Vietnam ini sebenarnya berencana menggelar sebuah turnamen segitiga, menghadirkan dua tim untuk datang ke Nam Dinh, nama kotanya Nam Dinh. Itu mereka menggelar sebuah turnamen yang disebut sebagai Tri Nation Series. Nah, sebenarnya turnamen ini itu bulan September kemarin dengan mengundang India dan Rusia kalau nggak salah. Dan Thailand atau Rusia gitulah pokoknya, saudara-saudara. Itu kemudian batal India mengundurkan diri, kemudian mundur lagi. Jadi waktu bulan kemarin akhirnya Vietnam ini menggelar uji coba dengan Thailand saja, kemudian dengan Rusia saja di uji coba biasa. Kemudian sekarang digelar di Oktober, rencananya bulan Oktober, saudara-saudara. Tetapi di bulan Oktober India sudah bersedia setuju, yang waktu bulan September India batal, itu sekarang India setuju. Tetapi yang batal bukan Indianya, tetapi yang batal adalah Lebanon. Lebanon tiba-tiba mengundurkan diri. Ya, alasan pembatalan itu nggak usah dijelaskan lah, saudara-saudara. Semua saudara-saudara juga tahu, semua orang juga sudah tahu Lebanon sedang dalam perang. Walaupun yang perang bukan pemerintah Lebanon, bukan militer Lebanon, tetapi Lebanon menjadi tempat dari Hizbullah, milisi Syiah yang dukungan Iran yang digempur habis-habisan oleh Israel. Nah, di Lebanon, bukan hanya di Lebanon Selatan tapi juga di ibu kota Beirut. Sehingga Asosiasi Sepak Bola Lebanon ini pada awalnya setuju mengirim tim untuk berangkat ke Vietnam, kemudian membatalkan diri karena ya nggak mungkin lah, saudara-saudara, nggak mungkin dalam kondisi perang itu dia mengirimkan tim bertanding, kecuali itu pertandingan kompetitif resmi seperti Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Dunia, itu pasti mereka akan berangkat seperti halnya tim nasional Palestina. Tetapi kalau hanya sekedar pertandingan uji coba biasa, FIFA Matchday atau turnamen tidak resmi seperti Tri Nation Series ini, ya wajar kalau Lebanon kemudian membatalkan diri, sehingga Vietnam hanya akan menghadapi India. Dan untuk menghadapi India mereka juga sudah memanggil para pemain terbaiknya, saudara-saudara, pemain yang tidak beda jauh dari yang selama ini sudah dipanggil seperti Dan Phang Lam, Ngoc Hai, kemudian Phu Van Tan, kemudian Nguyen Hoc Dung, Nguyen Quang Hai, kemudian Nguyen Van Toan, kemudian Nguyen Tin Lin. Ya pokoknya pemain-pemain itulah, pemain-pemain yang selama ini sudah memperkuat Vietnam itu kembali dipanggil oleh pelatihnya yang dari Korea Selatan. Pelatihnya dari Korea Selatan yang bernama Kim Sang-sik. Tim lain yang juga kesulitan mendapatkan lawan uji coba adalah Singapura, saudara-saudara. Singapura, tim nasional Singapura, Football Association of Singapore. Itu juga kesulitan mendapatkan lawan untuk latih tanding, sparring partner di FIFA Matchday edisi Oktober, saudara-saudara. Mereka kesulitan mendapatkan lawan negara, sehingga Football Association of Singapore ini, FAS namanya, FAS itu memutuskan untuk menggelar pemusatan latihan di Jepang, kemudian menggelar pertandingan persahabatan di Jepang menghadapi klub, saudara-saudara, klub, bukan tim nasional, sehingga ini poinnya, apapun hasil pertandingan ini, poinnya tidak akan dihitung karena yang dihadapi adalah klub. Jadi unofficial match, pertandingan tidak resmi melawan Tokyo Verdy dan melawan Yokohama Marinos. Dua pertandingan ini. Kenapa mereka menggelar pemusatan latihan di Jepang dan rela menggunakan kesempatan FIFA Matchday untuk pertandingan tidak resmi yang tidak akan menghasilkan poin ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka punya pelatih asal Jepang. Pelatih ini baru tahun ini bekerja, namanya si Sutomo Ogura. Sutomo Ogura. Ini pelatih baru dan baru menjalani pertandingan dengan tim nasional Singapura itu 4 pertandingan, saudara-saudara. 4 pertandingan dengan hasil 1 kali imbang dan 3 kali kalah, saudara-saudara. Nah, 3 kali kalah
Sehingga tampaknya mereka memutuskan untuk menggelar pertandingan internasional di Jeddah ini dengan pertandingan tidak resmi saja. Mereka memilih untuk mempersiapkan skuad dengan baik, membina skuad dengan baik, untuk berlatih secara serius, sparring partner biasa sajalah, uji coba biasa. Mereka tidak mengejar poin. Tujuannya mungkin saja untuk mematangkan skuad supaya nanti ketika Piala AFF itu diselenggarakan, saudara-saudara, supaya Piala AFF itu diselenggarakan, itu mereka bisa mencapai hasil yang bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi ya wajar. Dan untuk menghadapi pertandingan melawan dua klub Jepang ini, seperti biasa Singapura juga sudah mengumumkan skuad pemain terbaik dia, termasuk pemain-pemain yang selama ini sudah dipanggil, saudara-saudara. Ada 29 nama yang dipanggil, ada beberapa pemain debutan, pemain-pemain muda debutan, juga pemain senior debutan. Tetapi banyak juga yang sudah pemain-pemain lama, seperti si Haris Harun juga masih dipanggil di situ. Kemudian si Iksan Fandi, Faris Ramli itu juga masih diberi kesempatan untuk bermain. Kemudian siapa namanya, Iswan Iswan Mahbud itu juga masih dipanggil. Kemudian si Irfan, pokoknya itu Malaysia, Vietnam, dan Singapura kurang beruntung dengan agenda di FIFA Matchday edisi Oktober ini, saudara-saudara. Thailand beruntung, saudara-saudara. Thailand beruntung, ya wajar lah. Wajar karena ini tim dengan ranking FIFA terbaik di Asia Tenggara untuk saat ini ya. 100 kalau nggak salah. 101 atau 100 ya. Pokoknya ini dia ranking tertinggi. Jadi tidak susah bagi Thailand untuk mencari lawan, karena otomatis lawan yang datang juga pasti akan dengan senang hati lah. Dan kebetulan ini di bulan Oktober ini, saudara-saudara, di bulan Oktober ini Thailand menggelar pertandingan yang disebut sebagai Kings Cup. Dan tampaknya Erick Thohir juga diundang untuk hadir menyaksikan pertandingan ini. Kemarin kan si Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, si Madam Pang, datang ke Jakarta bertemu Erick Thohir dan menyampaikan undangan kepada Erick Thohir untuk datang di Kings Cup ini. Itu sudah untuk menjalani kerjasama lah. Indonesia dan Thailand akan menjalani kerjasama sepak bola, dan saya rasa itu baguslah kalau sesama negara Asia Tenggara itu saling mendukung dan maju bersama, itu bagus. Jadi jangan saling gontok-gontokan dan jangan saling menghina, jangan saling melecehkan, nggak bagus. Dan di Kings Cup ini, saudara-saudara, di Kings Cup ini Thailand itu mengundang 3 negara. Nanti sistemnya adalah semifinal kemudian final. Di pertandingan pertama itu nanti Thailand akan bertemu dengan Filipina, sesama negara Asia Tenggara. Kemudian yang menang, saudara-saudara, pemenang antara Thailand melawan Filipina ini akan bertemu dengan pertandingan keduanya itu adalah Tajikistan melawan Suriah. Siapa yang memenangkan pertandingan itu akan melawan Suriah atau Tajikistan. Yang kalah pun juga sama. Nanti Suriah dan Tajikistan akan bertanding. Yang menang akan melawan pemenang Thailand Filipina. Yang kalah akan melawan pemenang yang kalah dari Thailand melawan Filipina. Kayak begitulah formatnya, kayak begitu, sehingga ini 2 pertandingan yang cukup bagus bagi Thailand. Dan Thailand pelatihnya itu sudah memanggil pemain-pemain terbaik dia, pemain-pemain yang selama ini sudah diberi kesempatan bermain tetap dipanggil, seperti si Elias Dolah terus si Nicholas Mikhaelsen, kemudian ada Canatip Songkrasin, kemudian ada Supanat Muenta, Supacai Jaidet, kemudian si Ekanit Panya, Warate Pompa. Pokoknya itulah pemain-pemain yang selama ini. Ada juga pemain-pemain seperti William Weidersjo, pemain keturunan. Itu juga mereka diberi kesempatan untuk bermain, untuk menghadapi Kings Cup ini. Dan tujuan mereka jelas, ingin meningkatkan ranking FIFA-nya, kalau bisa di dalam 100 besar. Kan sekarang ini Thailand ini kalau nggak salah masih di 100 lah, 100 atau 101, dan ini mereka akan meningkatkannya masuk ke mungkin 90-an lah. Yang cukup beruntung lainnya adalah Filipina.
Filipina ini beruntung, bukan cukup lagi, mereka beruntung sekali saudara-saudara. Pada edisi September kemarin mereka diundang ke Merdeka Turnamen, Merdeka Pesta Bola Merdeka di Kuala Lumpur di Stadion Nasional Bukit Jalil. Mereka diundang di situ walaupun dikalahkan Malaysia lewat keputusan kontroversial wasit asal Indonesia, kemudian kalah adu penalti dari Tajikistan. Tetapi nggak masalah, tetapi ini beruntung dia selalu mendapatkan lawan dan dia nggak perlu mencari lawan karena dia selalu diundang untuk menjalani pertandingan. Ini beruntung sekali nih Asosiasi Sepak Bola Filipina ini beruntung sekali karena dia selalu mendapatkan undangan untuk tampil di pertandingan FIFA Matchday dan sekarang dia akan tampil di Kings Cup di Thailand, saudara-saudara, menghadapi Thailand dan kemudian nanti kalau kalah atau menang akan menghadapi Suriah atau Tajikistan. Nah, kalau menghadapi Tajikistan ya berarti sama dengan kejadian waktu di Merdeka Turnamen kemarin. Tetapi ini beruntung sekali. Kenapa dia bisa cukup beruntung selalu karena begini, pemain Vietnam ini kan kebanyakan adalah pemain keturunan. Ini pemain keturunan ya, saudara-saudara, bukan pemain naturalisasi, saudara-saudara. Jadi harus dibedakan antara pemain naturalisasi sama pemain. Begini, pemain naturalisasi itu berlaku di Indonesia. Kenapa Indonesia menyebut pemain naturalis? Karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan. Sehingga orang asing yang mau menjadi warga negara Indonesia itu harus melepaskan paspor asing dia. Itulah menggunakan proses naturalisasi, naturalize. Sementara di Filipina, kemudian di Eropa, di Prancis, di Spanyol, di Jerman, di Inggris itu mereka mengenal sistem kewarganegaraan. Jadi setiap orang berhak diizinkan memiliki dua paspor sehingga kalau dia keturunan Filipina, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya keturunan Filipina, dia nggak perlu menjalani proses naturalisasi. Dia cukup datang ke kedutaan besar Filipina di negaranya sana, tinggal minta paspor Filipina, tetapi dia tidak kehilangan kewarganegaraan aslinya. Misalnya Christian Rontini, dia tetap punya paspor Italia, tetapi dia juga punya paspor Filipina, sehingga itu tidak disebut sebagai pemain naturalisasi tapi pemain keturunan. Nah, itu yang sering salah orang Indonesia. Drogba itu bukan pemain naturalisasi, bukan, dia pemain keturunan Prancis yang ada di Pantai Gading. Marcel Desailly, Zidane itu bukan pemain naturalisasi, dia pemain Prancis, lahir dan besar di Prancis, hanya keturunan dia dari Aljazair, dari Afrika karena orang tuanya, nenek moyang dia imigran, kayak begitu saudara-saudara. Nah, dan keberadaan pemain-pemain keturunan inilah yang tampaknya membuat Filipina diperhitungkan, dianggap kuat sehingga dia selalu diundang untuk banyak sekali pertandingan FIFA Matchday, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Semuanya sudah kita perbincangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman, semuanya saudara-saudara tentang FIFA Matchday yang dijalani oleh negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN khususnya saudara-saudara. Dan yang bertanding di pertandingan resmi FIFA Matchday resmi di kualifikasi Piala Dunia itu hanya satu. One and only Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Sementara negara-negara tetangga lain Indonesia itu menjalani pertandingan uji coba biasa. Thailand itu menggelar yang namanya Kings Cup. Kings Cup melawan Filipina. Kemudian setelah Filipina mereka akan menghadapi Syria atau Tajikistan. Berarti Filipina juga ikut Kings Cup. Kings Cup menghadapi Thailand, kemudian setelah itu menghadapi Syria atau menghadapi Tajikistan. Lumayan lah saudara-saudara, lumayan. Dua pertandingan yang cukup bagus dijalani Thailand dan Filipina dengan lawan ya relatif seimbang lah, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi yang tidak beruntung ya ini Malaysia, kemudian Vietnam, Singapura ini agak nggak beruntung saudara-saudara. Malaysia ini dia hanya menjalani satu pertandingan melawan Selandia Baru, New Zealand. Tadinya ada beberapa negara yang coba dihubungi, diajak uji coba, tetapi ya karena satu dan lain hal mereka akhirnya hanya mendapatkan Selandia Baru. Dan
nanti tanggal 14 itu hari Senin itu mereka akan bertanding di Selandia Baru, di New Zealand away. Mereka akan menjalani pertandingan yang away. Sementara Vietnam, saudara-saudara, rencananya sebenarnya akan menggelar pertandingan turnamen segitiga, namanya Tri Nation Cup, Tri Nation Series atau Tri Nation Cup. Mereka akan melawan India, kemudian akan melawan Lebanon. Tetapi saudara-saudara, Lebanon mengundurkan diri, membatalkan pertandingan itu. Kenapa? Karena sedang perang. Masa iya negara sedang dibombardir sama Israel kok pemainnya pergi ke luar negeri terus bertanding sepak bola, kan ya nggak mungkin. Nah, jadi Vietnam hanya akan menghadapi satu pertandingan melawan India saja, saudara-saudara, dan turnamennya dibatalkan. Mereka hanya menggelar FIFA Matchday biasa, uji coba internasional melawan India. Sementara Singapura ini lebih sial lagi, saudara-saudara. Singapura ini lebih sial lagi karena tidak mendapatkan lawan negara. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah sengaja atau tidak, tetapi mereka akan menjalani pertandingan uji cobanya menghadapi klub. Level klub, saudara-saudara. Level klub nanti uji cobanya tanggal 11 melawan Tokyo Verdy dan tanggal 14 itu melawan Yokohama Marinos. Semuanya digelar di Jepang sana. Saya nggak tahu ini apa alasannya, tetapi itu ya yang terjadi seperti itu. Jadi hanya Indonesia yang mendapatkan kehormatan bermain di pertandingan kompetitif. Dan Australia, kalau Australia mau dimasukkan ke dalam anggota Asia Tenggara, AFF, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.